Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, NeoMT. Kali ini saya akan membahas tentang VCT atau Voluntary Counseling and Testing, dan juga kita membahas tentang dasar-dasar konseling bagi pasien HIV atau AIDS ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and share supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran umum untuk VCT ya diharapkan setelah mempelajari materi ini peserta atau teman-teman yang mempelajari tentang VCT mampu memahami hal-hal yang terkait dengan HIV dan AIDS-nya. Untuk latar belakang di sini ya, latar belakang kenapa sih kita harus membahas tentang VCT ya, atau seseorang harus dilakukan VCT atau melalui VCT. Yang pertama, meningkatkan jumlah infeksi. Karena meningkatnya jumlah infeksi tersebut ya, yaitu pengguna jarum suntik ya, PSK dan pasangan waria ya. Nah, ini mengakibatkan meningkatnya jumlah angka kejadian HIV sehingga perlu dilakukan VCT. Kemudian peningkatan peningkatan ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV ya. Nah, ibu rumah tangga ini ya mungkin karena para suami yang tidak jujur di luar sana sehingga menginfeksi para ibu rumah tangga ya. Ini menjadi salah satu penyebab ya, hal yang melatar belakangi kenapa perlu dilakukan VCT. Yang berikutnya adalah membantu perubahan perilaku sehingga resiko tertular HIV itu menurun ya. Ini adalah penekanan yang sangat penting di sini. Yang keempat adalah VCT dapat dilakukan di sarana kesehatan pemerintah maupun swasta sehingga ya kita dapat memberikan pelayanan yang tepat ya, bukan membatasi pelayanan. Jadi semua layanan kesehatan dianjurkan bisa memberikan konseling ya terhadap pasien yang menderita HIV/AIDS atau yang dicurigai. Oke, untuk konseling dalam VCT ya, dimana konseling VCT ini merupakan dialog konfidensial antara seseorang dengan penyedia jasa kesehatan ya. Seseorang yang kita maksud sini adalah seseorang yang kita curigai menderita HIV atau benar sudah terinfeksi HIV ya. Kemudian kita berikan konseling yang konfidensial, dimana VCT ini adalah merupakan konseling sukarela ya, yang dilakukan oleh penderita dengan pelayanan kesehatan. Nah, ini untuknya memberdayakan orang tersebut dalam ya atau mengatasi stresnya dan membuat keputusan personal terhadap atau terkait HIV dan AIDS-nya. Nah, arti VCT di sini merupakan singkatan dari V, voluntary, merupakan dorongan orang untuk datang ke tempat layanan yang tadinya ingin mereka hindari. Jadi sukarela ya. Tadinya tidak ingin sehingga ingin ya. Kemudian C, konseling, komunikasi interpersonal untuk perubahan perilaku. Nah, ini dilakukan 2 tahap, pre-tes dan pasca tes. Kemudian yang T-nya testing. Nah, di sini tes yang berkualitas dan dapat dan cepat sehingga mendorong orang untuk mengakses layanan VCT. Tujuan VCT yang pertama pencegahan penularan HIV. Maksudnya di sini kita dapat mencegah penularan antara pasangan yang terdeteksi. Jadi salah satu pasangan itu positif HIV. Jadi sehingga mencegah terjadinya infeksi pada pasangan yang tidak positif HIV ya. Yang kedua, dari ibu HIV yang tadinya menderita HIV ya. Nah, pada anaknya, baik anaknya yang sudah sedikit beranjak besar ya, termasuk yang anak-anak itu maksudnya, atau pada ibu hamil ke kandungannya ya. Kemudian dari orang yang tidak dites ke orang yang lain. Nah, maksudnya di sini adalah orang yang menderita HIV tapi tidak melakukan tes.
Nah, sehingga tidak mengetahui bahwa dirinya itu terinfeksi HIV dengan cara tidak sengaja dapat menginfeksikan HIV tersebut pada orang lain. Nah, yang berikutnya adalah sosialisasi. Di sini maksudnya itu menormalisasikan HIV. Jadi HIV ini jangan sampai merupakan hal yang disudutkan, ya. Jadi normal saja walaupun menderita HIV, karena HIV tidak akan menularkan dengan jabat tangan, ya. Jadi tetap bersosialisasi seperti biasanya. Kemudian tantangan stigma. Nah, di luar sana banyak sekali tantangan stigma atau stigma yang negatif. Nah, di sini kita bertugas, ya. Nah, VCT ini bertujuan supaya penderita HIV ini dapat mengatasi stigma-stigma yang negatif tersebut. Kemudian promosi kewaspadaan, ya. Nah, ini bertujuan supaya ketika mereka menghadapi hal yang terburuk sekalipun, mereka dapat mengatasinya, ya, dengan promosi-promosi atau pendidikan kesehatan yang telah kita berikan. Jadi mengkayakan pendidikan kesehatan terhadap mengenai HIV/AIDS terhadap penderita HIV. Kemudian mendukung hak asasi manusia, ya, karena yang bersosialisasi itu semua orang mempunyai hak, ya, tidak terbatas sekalipun. Kemudian yang berikutnya adalah mempromosikan layanan diri. Nah, mempromosikan layanan dini, ya. Di sini layanan medik. Ya, ketika merasa ada kelainan atau mencurigai diri sendiri, ya, ke layanan kesehatan, ya, medik. Kemudian terapi ARV, ya, bisa diberikan sesegera mungkin, ya, antiretroviral. Kemudian terapi dan pencegahan IO atau infeksi opportunity, PMT, CT, prevention of mother to child HIV. Kemudian KB, ya, dukungan emosi, konseling ODA, dukungan sosial, bantuan hukum, rencana masa depan. Selanjutnya, oke, ini adalah tujuan dari VCT. Nah, untuk selanjutnya adalah prinsip VCT. Nah, pada pelaksanaan VCT ini mempunyai prinsip-prinsip atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, itu adalah konseling prates, ya. Setelah kita melakukan konseling prates, maka tahap selanjutnya adalah informed consent. Nah, kalau misalnya pasiennya setuju, maka kita lanjutkan untuk melakukan tes HIV. Setelah kita tes HIV, apakah hasilnya itu negatif atau positif, ya, nanti ada konseling lanjutan, konseling pasca tes, ya. Nah, kalau misalnya pada konseling pasca tes itu positif, nanti ada lagi konseling berikutnya, ya. Jadi dijelaskan nanti, ya. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konseling prates, ya. Di sini meliputi penilaian faktor risiko. Jadi kita harus mereka berkonsultasi dengan kita, atau kita memberikan mengadakan pendekatan, ya, pendekatan secara bertahap, ya, berbicara dengan pelan supaya mereka dapat membuka diri, sehingga kita bisa menceritakan faktor-faktor apa saja yang berisiko seseorang menderita HIV, ya. Jadi pertama kita berikan dulu penjelasan kepada penderita HIV tersebut, kemudian kita berikan informasi tentang HIV, AIDS, kemudian kita melakukan diskusi, ya, mendiskusikan keuntungan dan kerugiannya untuk mengetahui status HIV, karena tujuan kita itu adalah melakukan tes HIV terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian mempersiapkan pasien atau klien untuk mengetahui tes HIV tersebut. Ketika setelah melakukan tes, nah, kita mempersiapkan mereka, ya, untuk mengetahui tesnya. Jadi mau hasilnya positif dan negatif, harus siap menerimanya. Kemudian informasi pengurangan dampak buruk. Jadi kita berikan informasi apabila hal yang terburuk terjadi atau hasil dari tes tersebut negatif, maka pasien harus berbesar hati, karena ini merupakan bukanlah hari yang kiamat, gitu, ya, bukan hari akhir. Jadi masih banyak kegiatan-kegiatan positif yang harus dilakukan, karena walaupun misalnya tidak ada obatnya, tapi sudah ada untuk obat yang bisa
mencegah atau memperlambat infeksi tersebut, ya, seperti ARV, ya, atau bisa juga nanti melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, sehingga tidak larut dalam kesedihan, ya, dengan penyakitnya. Kemudian rencana pemberitahuan pasangan bila hasil tes HIV-nya itu positif. Nah, kalau misalnya pasiennya itu mempunyai pasangan, jadi kita berikan tanyakan terlebih dahulu ke pasiennya apa rencana ke depannya, apakah mau memberitahukan pasangannya atau bagaimana. Kalau misalnya tidak mempunyai pasangan, bisa apakah mau memberitahukan kepada keluarganya. Kalau pasiennya itu menolak, ya kita bisa memberikan masukan-masukan, ya, sebaik pilihan yang terbaik seharusnya mereka lakukan. Tapi pilihan tersebut harus dikembalikan ke pasiennya, apakah mereka mau memberikan keputusan untuk memberikan informasi terhadap dirinya ke keluarganya atau tidak, ya. Jadi kita kembalikan, kita tidak boleh memaksa, ya, di sini. Kemudian informed consent yang kedua ada. Nah, di sini berbasis pada prinsip otonomi atau hak menentukan diri. Jadi terserah si pasiennya mau seperti apa, apakah dia memberikan keputusan bahwa dia mau melakukan tes, ya, untuk mengetahui kondisinya terinfeksi HIV atau tidak, ya, itu kita kembalikan kepada pasiennya. Kemudian diberikan informasi lebih dulu, ya, sebelum kita tanyakan. Pastikan informasi yang kita sampaikan ini diterima dan dimengerti oleh pasien baru, ya, terjadi persamaan persepsi. Takutnya ketika kita belum menyampaikan informasi atau pasien yang belum menangkap informasi yang kita sampaikan, mereka akan menolak tindakan tersebut, ya, sehingga, ya, tindakannya itu atau pencegahan atau pengobatan lebih dini itu tidak terlaksanakan, ya. Ini akan memperburuk keadaan si pasiennya. Jadi pastikan dulu pasien itu paham dengan pesan atau menerima pesan yang kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah informasi pengurangan dampak buruk. Nah, ini juga tetap kita tanyakan kembali, dan rencana pemberian pasangan bila hasil tesnya itu positif, ya, kita tanyakan juga. Nah, ini adalah contoh informed consent, ya. Nah, tapi, ya, ini setiap rumah sakit itu juga berbeda-beda, ya. Enggak mesti seperti ini, tapi intinya ya seperti inilah, ya. Yang ketiga adalah testing HIV, ya. Di sini ada macam-macam tes HIV, ya. Yang pertama itu biakan virus HIV, di mana biakan virus HIV ini dilakukan dengan cara pembiakan limfosit penderita bersama sel indikator atau sel monokuler orang yang sehat. Nah, pembiakan ini dilakukan selama 4 minggu, setelah itu barulah dapat terdeteksi pertumbuhan HIV dengan memeriksa adanya antigen P24 dalam biakan tersebut. Nah, untuk antigen P24 di sini adalah jenis protein yang melekat pada virus HIV dengan alatnya yang disebut dengan biosensor. Teknologi ini mampu mencegah keberadaan protein P24 bahkan setelah 1 minggu setelah pasiennya itu terinfeksi. Bahkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah dapat diidentifikasi pada hari yang sama ketika pasiennya itu terinfeksi. Nah, yang berikutnya adalah materi genetik, ya, DNA atau virus atau RNA. Nah, untuk DNA, asam nukleat yang menyimpan segala informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup dan virus, antaranya itu deoksiribosa, nukleik asid, asam deoksiribosa, nukleik ADN. Nah, sementara yang RNA, bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. RNA ini menjadi perantara antara informasi yang dibawa dari DNA dan ekspresi fenotik dan mewujudkan dalam bentuk protein, antaranya itu ribosa nukleik asid, asam ribosa nukleat atau RN. Nah, di sini ada 3 macam, RNA, tRNA, dan mRNA. Nah, untuk deteksi antibodi, ya,
Di sini digunakan 3 deteksi antibodi. Pemisahan selanjutnya itu antivirus, anti HIV, 3 metode ya. Nah, metode yang pertama itu adalah ELISA, enzim linked immunosorbate assay. Nah, cek darah di laboratorium untuk melihat apakah ada antigen HIV atau penampakannya, maka darah tersebut akan mengikat antigen di dalam wadah. Nah, yang kedua, Western blot atau WB, metode ini dilakukan memisahkan protein antibodi yang diekstrak dari sel darah. Nah, tapi tindakan ini sudah jarang dilakukan ya, karena sesuai dengan perkembangan zaman ya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, sudah jarang sekali dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah IFA, immunofluorescence antibody assay, menggunakan pewarna fluorescence untuk mengidentifikasi keberadaan antibody. Yang keempat, konseling pasca tes. Yang pertama, mempersiapkan klien untuk menerima dan membuka hasilnya. Nah, ketika kita sudah melakukan tes ya, cek HIV, kemudian kita persiapkan terlebih dahulu, jangan langsung buka-buka aja ya. Misalnya ini ada amplopnya, hasil tesnya, nggak langsung kita buka, Bu nih atau Pak nih hasilnya, nggak seperti itu. Jadi harus kita panggil lagi ke ruang khusus ya, untuk ruang konseling, kemudian kita komunikasi ya terlebih dahulu ya, kita berikan kesiapan kepada pasien untuk menerima atau membuka hasilnya ya, mau positif ataupun negatif ya. Kemudian kita dorong ya, kita menolong pasien untuk memahami hasil dari pemisahan alat tersebut ya, kemudian memberikan informasi lanjutan. Nah, kalau misalnya dia positif ya, kita berikan informasi lanjutan apa yang harus dilakukan, tahap apa yang harus selanjutnya dilakukan. Atau kalau misalnya hasilnya negatif ya, jangan langsung senang dulu, nggak boleh. Jadi kita harus melakukan tes yang berikutnya, bukan berarti kita meyakinkan ini salah nih hasilnya, itu bukan ya. Jadi kita harus lakukan tes ulang, takutnya ada salah ketika kita melakukan tes laboratoriumnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah informasi rujukan klien ke layanan lain. Nah, mereka bisa kita anjurkan cari second opinion ya, atau bisa kalau misalnya masih meragukan dengan hasilnya, atau boleh melakukan perawatan lebih lanjut atau rujukan ke rumah sakit yang lebih baik. Kemudian konseling pengurangan dampak buruk juga ya, tetap di sini kita terapkan ya. Kemudian mendiskusikan pembukaan status HIV ke pasangan ya. Jadi kita selalu mensupport supaya pasien dapat memberikan informasi ke pasangannya, supaya ini mencegah terjadinya infeksi pada pasien atau pada pasangan yang tidak terinfeksi HIV. Oke. Nah, ini hasil tesnya ya. Kalau misalnya hasil tesnya positif ataupun negatif ya. Kalau positif, di sini diberikan waktu kepada klien untuk mengungkapkan emosinya. Jadi ketika kita berikan atau buka amplopnya itu, pasti dia akan nangis ya gitu. Merangkul-rangkul, jangan ya Bu, jangan nangis, jangan. Kita nggak boleh memotong kata-katanya. Biarkan kita lihat dulu ya, tapi nggak boleh kita tinggalkan. Kita nggak boleh keluar dari ruangan konseling ya. Kita berikan waktu pasien untuk meluapkan emosinya ya, tapi kita sebagai perawat juga hati-hati ya, ketika di situ bisa saja emosinya itu berbentuk negatif ya, bisa langsung menyerang kita atau menyerang dirinya juga ya. Jadi mesti hati-hati juga. Kemudian yakinkan bahwa klien paham hasil tesnya. Nah, terkadang ada yang masih bingung, tidak percaya dengan hasilnya ya. Jadi kita harus memberikan pemahaman lebih lanjut, apakah pasien mengerti, tanya Bapak Ibu, apakah Bapak paham dengan hasilnya, mau saya jelaskan gitu. Seperti itu kita tawarkan ya. Kemudian itu menolong klien mengatasi stres dengan hasilnya ya. Jadi ketika dia stres gitu dengan hasil yang ini, jadi kita setelah
pasiennya melewati atau meluapkan perasaannya, ya, dia nangis, kemudian kan pastinya dia tidak akan lama nangis ya, karena dia sadar bahwa ada orang lain di situ. Kemudian kita menolong pasiennya untuk mengatasi stresnya, ya, dia pasti stres di situ. Jadi kita langsung masuk untuk memberikan treatment apa yang harus dilakukan berikutnya, ya, atau langkah-langkah penanganan lebih lanjutnya, ya. Kemudian konseling lanjutan dan pembukaan status pada pasangan juga tetap kita tekankan di sini. Ya, yang berikutnya adalah kalau misalnya negatif, yaitu ya, nah kita yakinkan bahwa klien itu paham dengan hasilnya. Ini negatif, nah bingung gitu, apa sih hasilnya gitu. Ya kan itu negatif. Nah, ini kita juga masuk di sini menolong klien untuk mengatasi emosionalnya. Ya, bisa juga nangis atau teriak gitu. Ada yang sekiranya ketika konseling ya, melihat hasilnya negatif itu sampai nangis, kemudian teriak-teriak itu senang, senangnya ya. Nah, kita mendiskusikan window period di sini, jendela waktu maksudnya, dan tes ulang. Ya, harus lakukan tes ulang ya. Saya jelaskan tadi, ini bukan berarti bahwa kita meragukan hasil yang pertama, tetap kita harus lakukan karena kita memperoleh atau mendapatkan gejala-gejala yang mengarah ke infeksi HIV. Jadi untuk mengantisipasi, meyakinkan diri si pasien apakah benar terinfeksi atau tidak terinfeksi, ya perlu dilakukan tes ulang, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mendiskusikan pengurangan dampak buruk, ya. Di sini tetap kita diskusikan dampak buruknya yang terjadi. Nah, takutnya setelah kita tes yang kedua ternyata itu positif gitu, pasiennya harus siap-siap, ya. Jadi kita berikan treatment apa sih yang harus dilakukan ketika memperoleh hasil yang positif di kemudian hari, ya. Kemudian sistem pelaporan dan rujukan. Nah, untuk sistem pelaporan, nah kalau misalnya positif, tiap bulan laporan VCT dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan form yang berlaku. Nah, untuk rujukan dari klinik VCT, bila ada yang hasilnya positif, ya dirujuk ke tim CST, ya, untuk dilakukan perawatan yang komprehensif. Di mana definisi Care Support Treatment ini atau CST ini merupakan implementasi perawatan bersifat komprehensif berkesinambungan, yaitu perawatan yang melibatkan jaringan sumber daya dan pelayanan dukungan secara holistik dan luas untuk pasien ODA maupun keluarganya, dan menghubungkan antara perawatan di rumah sakit dengan perawatan di rumah secara timbal balik sepanjang perjalanan penyakitnya. Nah, dukungan sini merupakan pengobatan aspek psikologis klien dan sosial. Upaya dapat berupa konseling, pendampingan psikoterapi oleh konselor, dan psikologi oleh pemuka agama sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh pasien ODA. Nah, sekarang kita membahas tentang dasar-dasar konseling bagi pasien HIV. Di sini pembahasannya adalah dasar-dasar pengetahuan yang harus dimiliki oleh pasien HIV saat kita memberikan konseling. Nah, pertama itu adalah HIV, pengertian HIV dan penyebab dari HIV itu tersendiri, ya. Kemudian di sini kita jelaskan apa itu HIV. HIV adalah human immunodeficiency virus, ya, yang merupakan penyebab AIDS, melemahkan sistem kekebalan tubuh atau perlindungan tubuh. Nah, sementara AIDS itu adalah acquired immunodeficiency syndrome. Ini merupakan suatu kumpulan beberapa gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Nah, ini sebagai gambaran ya untuk penjelasan kepada pasien supaya pasien dapat menerima penjelasan yang kita berikan, karena tidak semua pasien itu memahami apa yang kita sampaikan. Jadi kita berikan gambaran-gambaran ya. Sel darah putih itu sebenarnya baik untuk tubuh ya, kemudian dapat menjaga kekebalan tubuh ketika ada infeksi masuk ke dalam tubuh. Tapi lain ceritanya jika HIV yang menyerang dalam tubuh. Nah, fungsi sel darah tubuh, fungsi sel darah putih ini tidak akan berfungsi apabila HIV menyerang tubuh atau masuk ke dalam tubuh, menginfeksi tubuh ya.
Nah, untuk penjelasan komik tadi, ya komik kekebalan tubuh menggambarkan tentang fungsi darah putih dalam tubuh seseorang sebagai sistem kekebalan tubuh dalam menghadapi serangkaian kuman, virus, dan lainnya. Nah, HIV adalah kuman namun tidak seperti kuman lain, diare, influenza, dan lain-lainnya yang mudah dilumpuhkan oleh sel darah putih. Bila HIV masuk ke dalam tubuh justru akan melumpuhkan sel darah putih. Nah, jumlah sel darah putih yang sehat itu 400 sampai 1500 menunjukkan bahwa seseorang masih memiliki kekebalan tubuh cukup baik. Jika di bawah 350 berpotensi menunjukkan sistem kekebalan tubuh telah melemah sehingga orang yang telah terinfeksi HIV atau HIV itu positif. HIV mengurangi jumlah sel darah putih atau CD4 yang pada akhirnya membuat tubuh seseorang rentan terhadap penyakit. Nah, ini ya di mana HIV/AIDS dapat menyerang itu demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan ya, kemudian diare kronik lebih dari 1 bulan berulang ataupun terus-menerus, kemudian penurunan berat badan lebih dari 1/10 dalam 3 bulan. Ini 2 dari 3 gejala utama. Nah, ini dicurigai sebagai HIV. Nah, kemudian ini ya tanda-tanda batuk kronik selama lebih dari 1 bulan, infeksi jamur Candida albicat pada mulut dan tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh badan, munculnya herpes zoster berulang ya, bercak-bercak gatal di seluruh badan. Ini apabila ada 1 dari 5 gejala minor ya. Nah, berikutnya adalah gambarannya. Ini gambaran ya penderita HIV ya, ini HIV yang candidias ya, ini kemudian nah ini HIV dengan herpes simplex ya, ini pada anusnya dan ini pada kemaluannya. Kemudian ini HIV sipilis ya, dan ini HIV tumor. Oke. Nah, ini HIV Kaposis sarkoma. Ya, nah ini kita lihat ada gambaran mengapa udah masih tampak sehat ya, karena perjalanan penyakit HIV dalam tubuh seseorang itu tergolong unik ya, memiliki masa inkubasi yang sangat panjang dan juga berbeda-beda ya, tergantung pada kondisi tubuh si penderita HIV itu sendiri. Nah, di sini kita lihat ya, yang pertama ini adalah stadium awal atau stadium pertama. Nah, ini stadium pertama itu adalah Windows periode 1 sampai 3, bahkan 6 bulan. Nah, kalau misalnya udah masuk stadium kedua, ini biasanya HIV-nya udah positif, cek HIV-nya itu asimptomatik 5 sampai 10 tahun kondisinya. Ya, kemudian HIV positif dengan gejala penyakit ya, sudah mulai timbul penyakit itu lebih dari 1 bulan. Nah, masuk stadium 4 itu AIDS ya, CD4-nya itu udah kurang dari 200. Biasanya dia sudah menderita HIV 1 sampai 2 tahun ya. Nah, bagaimana tanda orang yang terkena HIV? Nah, di sini kita lihat ya tanda-tanda. Kalau kita lihat sih memang nggak ada tandanya ya, nah semuanya sama gitu. Nah, bagaimana HIV bisa menular atau perpindahan cairan HIV itu bisa tertular apabila ada perpindahan cairan tubuh ya, dari hubungan seks, oral seks ya, anal seks, kemudian ibu pada bayi atau pada saat partus dan menyusui. Nah, ini juga melalui darah ya, melalui injeksi ya, menggunakan sarung suntik yang sama atau bergantian, kemudian di sini hubungan seks tanpa kondom, kemudian bergantian jarum suntik juga yang tadi ya. Kemudian penularan HIV ini prinsipnya di sini dikenal dengan ESC atau exit, sufficient, survive, dan enter ya. Exit itu keluar, sufficient itu cukup, survive itu virusnya hidup, enter itu masuk ya. Jadi keluar cukup, virusnya hidup,
udah masuk. Nah ya, kemudian HIV keluar dari tubuh dalam jumlah cukup dan dalam keadaan hidup masuk ke dalam tubuh lainnya. Ya. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk, bersalaman sentuhan, pelukan ciuman, penggunaan peralatan makanan atau minum yang sama, tinggal serumah atau menggunakan jawaban yang sama. Nah, ini kita harus mencegah HIV ya dengan teknik A, B, C, D. Nah, ya, A, B, C, dan D. Nah, yang mana A ini adalah abstinence ya. Abstinensi ini. Kemudian B itu adalah be faithful. C-nya itu kondom. Kemudian D-nya no drugs. Yang E-nya ini adalah education. Pencegahan ini dikenal dengan strategi ABCD. Yang dimaksud adalah jangan melakukan seks, terutama hubungan seksual berisiko, yaitu adalah A. B-nya, jadilah pasangan yang setia. Kalau ada punya istri atau pasangan suami atau pacar, ya sudah satu saja, nggak usah ganti-ganti ya. Kemudian jika hubungan seks tersebut adalah seks yang berisiko kehamilan atau penularan penyakit, maka pakailah kondom. Nah, yang D-nya, jauhi drug atau obat-obat terlarang, baik drug telah yang dapat menyebabkan gairah seks meningkat seperti ekstasi atau drug suntik yang menularkan langsung penyakit dari alat suntiknya itu sendiri. Kemudian yang E-nya, jangan bergantian atau berbagi menggunakan alat seperti jarum suntik atau alat potong kuku atau ada alatnya yang dapat berhubungan dengan darah ya, seperti itu. Nah, di sini jenis pelayanan HIV dan AIDS, konseling dan testing secara sukarela. Tes individu dengan sukarela untuk mengetahui status HIV seseorang. Tes ini merupakan pengambilan darah dan pemeriksaan laboratorium secara sukarela yang harus disertai dengan konseling. Nah, yang berikutnya adalah Prevention on Infection to Child Transmission atau kita kenal dengan PPTCT, merupakan pelayanan yang khususnya atau dikhususkan terhadap orang tua yang terinfeksi HIV. Setiap orang tua, terutama ibu hamil yang berstatus HIV positif, menjadi perhatian dari pelayanan ini. Nah, yang berikutnya adalah Provider Integrated Testing and Counseling ya, yang merupakan layanan pemisahan darah untuk mengetahui status HIV. Di sini seseorang berdasarkan pada inisiatif atau rekomendasi dari petugas kesehatan dan pasien menerima saran tersebut. Hal ini biasanya terjadi dalam testing medis. Yang berikut adalah Care Support and Treatment, merupakan layanan terkait dengan pemberian dukungan kepada orang yang telah berstatus HIV. Nah, pelayanannya akan terjadi setelah seseorang melalui proses tes darah atau ketika seseorang yang telah menerima status HIV. Nah, kapan tes HIV dilakukan? Pertama, tes untuk mendeteksi keberadaan virus HIV atau antibodi terhadap virus di dalam darah, air liur, atau air kencing. Nah, penapisan darah dan organ biasanya dilakukan sebelum ditransfusikan atau ditransplantasikan ya. Maaf ya. Mendiagnosa infeksi HIV pada individu atau KTS, kemudian melaksanakan surveillance tes terhadap kelompok masyarakat tertentu untuk mengetahui insiden HIV, jumlah kasus HIV, atau untuk memperkirakan prevalensi dari populasi yang terinfeksi HIV. Nah, tes yang mengidentifikasi itu antibodi ya. Kemudian virus HIV atau PCR. Nah, selalu tepatkan hasil tes. Nah, tidak selalu tepat hasil tes itu. Nah, kenapa? Karena periode jendela ya. Kemudian kerusakan sampel darah, reagen rusak, kesalahan pada prosedur pelaksanaan tes darah ya. Nah, bagaimana dengan hasil tes negatif? Mempertahankan perilaku yang aman, mengubah perilaku dari yang berisiko ke perilaku aman, mempertahankan sel tes yang negatif menjadi elemen aktif kegiatan pencegahan dan penanggulangan AIDS bagi kelompoknya, masyarakat, dan lingkungannya. Nah, pertimbangan apakah perlu tes darah, sekedar cemas atau ya pernah melakukan periode berisiko
baik seksual atau non seksual ya. Nah ini kalau misalnya hanya cemas ya, cemas aja gitu, pengen tahu apa kita tenaga kesehatan ya, merasa ragu, pernah merasa kontak dengan pasien HIV dan dengan tanda-tanda HIV ya silahkan ya. Kemudian pernah melakukan perilaku berisiko ya, bisa mengakibatkan terinfeksi HIV ya silahkan. Ya, mengapa KTS penting? Nah, di sini pertama mengetahui status lebih dini akan memudahkan perencanaan penanganan ya, meningkatkan kualitas hidup sehingga mengurangi angka kesakitan dan kematian. Walaupun tidak dapat disembuhkan, penyakit dapat dikendalikan dengan baik. Berikutnya, memutus mata rantai penularan HIV yang meluas ya. Stigma ODA, di sini sikap negatif yang diberikan pada ODA itu cap buruk ya tentang ODA, mendorong keterpinggiran ODA dan mereka yang rentan terhadap infeksi HIV, mengingat HIV dan AIDS itu sering dikaitkan dengan seks, penggunaan narkoba dan kematian. Banyak orang yang tidak peduli, tidak menerima dan takut terhadap penyakit ini. Nah, ini termasuk penyakit AIDS ya, penyakit AIDS. Makanya hal yang negatif pikiran di masyarakat, menyebabkan beberapa ODA dan orang yang rentan terhadap HIV dan AIDS menjadi kurang dihargai serta malu ya, hingga menutup diri ya. Sedangkan kelompok lainnya merasa superior. Nah, diskriminasi ODA. Diskriminasi terjadi ketika pandangan-pandangan negatif mendorong orang atau lembaga untuk memperlakukan seseorang secara tidak adil yang didasarkan pada prasangka mereka akan status HIV seseorang. Nah, contohnya diskriminasinya pada staf rumah sakit atau penjara menolak memberikan pelayanan kesehatan pada ODA, atasnya yang berhentikan pegawainya berdasarkan status atau prasangka status HIV mereka, atau keluarga atau masyarakat yang menolak mereka yang hidup atau dipercaya hidup dengan HIV dan AIDS ya. Pernah kan teman-teman pernah mendengar berita, saya pernah mendengar di stasiun TV dulu ya, seorang istri tentara ya, karena suaminya itu terinfeksi HIV, sudah meninggal, kemudian dia ditolak oleh keluarganya ya, karena dia menderita HIV, sementara dia adalah ibu rumah tangga yang baik yang tidak pernah melakukan dosa, maksudnya tidak pernah melakukan hubungan seks selain suaminya, tapi tetap dipandang jijik ya atau takut gitu keluarganya mendekatinya, gitu ya, gambaran singkatnya. Kemudian peran ODA dalam pencegahan, memberikan motivasi pada teman-teman dan pasangannya untuk melakukan tes, saling memberikan dukungan antara sesama ODA untuk menjalankan hidup sehat, melakukan diseminasi informasi dan advokasi untuk menghapus diskriminasi dan stigma terhadap ODA, memperluas jaringan layanan dalam jangka memudahkan dukungan layanan terkait dengan kebutuhan ODA. Berikutnya, memutuskan mata rantai penularan terhadap pasangan melalui pencegahan dan perilaku yang aman. Nah, tugas petugas lapangan itu menyebarkan informasi tentang pengetahuan dasar HIV dan AIDS, yang promosi pencegahannya, promosi layanan-layanan yang terkait dengan HIV dan AIDS, merujuk KD, melakukan KTS, dan tindak lanjut hasil rujukan KTS. Nah, terakhir itu adalah pre dan post ya, berarti udah berakhir pembahasan kita kali ini. Itu adalah tugas individu ya, rangkuman dan kuisnya silahkan dibuat tulis tangan ya, mohon ditulis tangan karena saya mengecek ada banyak sekali yang copy paste di internet, jadi diketik nggak tahu, terus habis yang dikirim nanti di copy paste lagi temennya, kemudian dikirim lagi ke saya. Saya jujur ya, saya itu orangnya teliti, saya teliti satu-satu, saya lihat semua tugas-tugas teman-teman, jadi saya tahu gitu ya. Jadi mohon kalau diinstruksikan tulis tangan, mohon ditulis tangan karena saya cek, saya nilai ya. Kemudian tolong di-share di kolom komentar yang telah saya sediakan ya. Oh ya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya ya, ikuti instruksi yang telah saya buat di kelas Edmodo.
Kemudian terakhir ini ada tugas kelompok yang membuat makalah kelompok tentang tren dan isu HIV/AIDS ya, family centered pada ODA dan penyalahgunaan nafsa. Nah, tren dan isu HIV/AIDS dan family centered pada ODA dan penyalahgunaan nafsa ini kita peroleh dari mengintegrasikan dari hasil penelitian. Jadi teman-teman searching ya, cari jurnal-jurnal yang terbaru tentang HIV/AIDS sehingga dapat menyimpulkan tren dan isu tentang HIV/AIDS, family center pada ODA dan penyalahgunaan nafsanya. Ya, nah kelompoknya sama seperti kemarin ya, 8 ya, 8 kelompok ya akan dikerjakan per kelompok. Yang ini dikumpulkan minggu besok. Kalau tugas individu dikumpulkan saat ini juga. Oke, saat perkuliahan HIV/AIDS-nya itu berakhir. Ya, terima kasih ya teman-teman, semoga tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik ya, kemudian di-share di kelas Edmodo pada kolom yang saya sediakan ya. Kalau tugas kelompok boleh diketik, kalau tugas individu tidak boleh diketik. Silahkan tulis di buku masing-masing ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena saya tidak luput dari salah, karena saya masih manusia biasa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, and share supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat buat yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.